Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mereview materi Qawaid al-Fiqh mulai dari bab 1 sampai dengan bab 6. Baik, saya akan masuk pada materi yang pertama, yaitu Qawaid al-Fiqh atau kaidah-kaidah hukum Islam. Atau bisa dikenal juga dengan prinsip-prinsip hukum Islam, adalah suatu kaidah-kaidah yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam yang belum jelas atau tidak disebutkan secara langsung dalam sumber-sumber hukum Islam. Bisa dianalogikan sebagai kita berada dalam suatu situasi yang baru yang belum pernah kita alami, kemudian kita mengalaminya. Dan dalam mengalami situasi ini kita belum mengetahui hukum yang harus kita gunakan, maka kita diperbolehkan untuk mempelajari kaidah hukum fiqh untuk menetapkan suatu hukum baru. Yang kedua adalah perbedaan usul fiqh sendiri dan kaidah fiqh. Jadi, jika kaidah fiqh merupakan prinsip-prinsip dalam menetapkan hukum yang belum jelas, maka usul fiqh adalah metodologi yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam yang baru. Sedangkan fiqh adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam secara detail atau terperinci. Yang ketiga adalah manfaat mempelajari kaidah fiqh. Kita akan memahami prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan kita akan mengetahui bagaimana cara mereka dalam menetapkan hukum yang belum jelas atau belum diketahui. Pada materi yang kedua adalah al-umuru bil maqasidiha, atau setiap perkara adalah tergantung pada niatnya. Jadi apabila niat kita berbuat baik adalah ridho lillah karena Allah Ta'ala, maka kita akan memperoleh sebaliknya. Namun jika kita niat untuk ria atau untuk dibanggakan orang lain, maka kita akan mendapatkan sebaliknya pula. Seperti salah satu contoh adalah jika kita bersedekah. Jika kita bersedekah adalah lillahi ta'ala, maka kita akan mendapatkan ganjaran pahala. Namun jika kita bersedekah hanya untuk pamer, sombong, atau riya untuk orang lain, maka kita akan mendapatkan yang sebaliknya pula. Materi yang ketiga adalah al-yakinu la yuzalu bi al-syak, atau keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh suatu keraguan. Al-yakin adalah kepastian akan tetap tidaknya sesuatu, dan al-syak adalah ketidakpastian akan tetap tidaknya sesuatu. Kaidah ini adalah bahwa jika keyakinan adalah mantap dan sudah saur dengannya, maka tidak bisa dikalahkan dengan keraguan yang kontradiktif dengannya. Ia hanya dapat dikalahkan oleh suatu asumsi kuat yang mendasari sebaliknya. Dapat kita ambil contoh bahwa seseorang telah yakin dirinya berwudu, kemudian terbesit sedikit keraguan di dalam hatinya apakah ia berhadas atau tidak, maka ia wajib menggunakan keyakinannya bahwa ia telah berwudu dan tidak berhadas. Kaidah yang keempat adalah al-masyaqqatu tajibu al-taisir, atau kesulitan akan mendorong kita kepada kemudahan. Makna yang terbentuk dari makna dasar tersebut adalah jika kita menemukan suatu kesukaran atau kita sedang dalam kesulitan, maka kita boleh mempermudah, meringankan, atau bahkan menghapuskan. Yang pertama adalah al-masyaqqah al-azimah, atau kesukaran yang berat. Yang kedua adalah al-masyaqqah al-mutawassithah, atau kesukaran yang sedang-sedang, tidak berat juga tidak ringan. Yang ketiga adalah al-masyaqqah al-khafifah, atau kesukaran yang ringan. Makna dari kaidah ini, jika kita dalam kesulitan, pasti ada kemudahan. Seperti contoh bahwa kita sedang dalam perjalanan jauh, kita diperbolehkan untuk mengqadha, bahkan mengqosor sholat kita. Materi kelima adalah al-dararu yuzalu, atau bahaya harus dihilangkan. Arti dari kaidah ini adalah bahwa kemudaratan itu harus dihilangkan. Al-dararu yuzalu. Daror artinya adalah menjaga jiwa dari posisi yang sangat mudarat. Dapat kita ambil contoh jika kita ingin membuat saluran air, namun saluran air ini akan berdampak buruk bagi tembok rumah tetangga kita, atau akan menimbulkan kerobohan kepada tembok rumahnya. Maka kita tidak boleh membuat saluran air ini karena mendatangkan kemudaratan. Materi yang keenam adalah al-adatu al-muhakkam, yaitu adat istiadat bisa dijadikan sebagai pijakan hukum. Dapat diartikan sebagai sebuah adat atau tradisi baik secara umum atau khusus bisa dijadikan sebuah pijakan hukum dalam menetapkan syariat Islam. Sekian video review materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.